Pernah nggak sih Anda mikir siapa sebetulnya yang pegang kendali dunia ini? Nah, dalam ulasan kali ini kita akan coba membedah pandangan Dharma Pongrekun yang menyajikan sebuah kerangka berpikir yang cukup rumit tentang sistem kendali global. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Menurut Dharma Pongrekun, ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di balik layar. Jadi, yuk kita pakai pertanyaan ini sebagai kompas untuk membongkar pemikirannya, lapis demi lapis. Oke, jadi ada 6 bagian yang akan kita jelajahi. Kita mulai dari yang paling kelihatan, yaitu institusi negara. Terus kita masuk lebih dalam ke naskah global yang katanya tersembunyi, gimana cara krisis itu diciptakan, apa tujuan akhirnya, sampai ke pertarungan spiritual yang disebut-sebut sebagai intinya. Dan terakhir, apa pesannya buat kita semua? Oke, kita mulai dari yang paling luar dulu ya, dari sistem kendali ini. Sesuatu yang kita semua kenal lah, institusi negara. Contohnya, kepolisian. Di sini kita lihat ada dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, kita tahu misi resmi kepolisian itu mulia. Tapi menurut pandangan Dharma, itu cuma tampilan luarnya aja. Ia berpendapat fungsi aslinya itu udah dibelokkan, jadi alat kontrol. Terus gimana ceritanya pergeseran ini bisa terjadi? Nah, argumennya adalah ini semua gara-gara pengaruh kapital atau modal. Institusi yang seharusnya ngelayanin rakyat, loyalitasnya jadi geser ke mereka yang punya uang dan kekuasaan. Jadi alatnya para elit. Gitu katanya. Oke, dari level institusi lokal, teorinya sekarang kita zoom out ke skala global. Disinilah diperkenalkan ide kalau apa yang terjadi di negara kita atau negara-negara lain itu sebenarnya cuma menjalankan sebuah naskah atau agenda global yang tersembunyi. Pandangan ini bahkan menyajikan sebuah lini masa yang spesifik loh. Katanya semua ini dimulai tahun 1992 dengan sebuah cetak biru bernama Agenda 21. Saat ini kita ada di tengah-tengah proses implementasinya dan puncaknya ditargetkan terjadi di tahun 2030. Nah, ini bagian yang sangat ditekankan. Agenda ini sifatnya memaksa. Dharma mengutip frasa state should dari dokumen aslinya yang kemudian dia interpretasikan sebagai negara harus atau bahkan negara ditembak. Intinya ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan atau anjuran. Pertanyaannya, gimana caranya bikin semua negara nurut sama agenda ini? Menurut teori ini, metodenya adalah dengan menciptakan krisis. Jadi masalah itu sengaja dibuat supaya publik ketakutan dan minta solusi. Padahal solusinya itu agenda yang udah disiapkan dari awal. Formulanya disebut masalah, reaksi, solusi. Pola 3 langkah yang simple tapi katanya sangat efektif. Sebuah masalah diciptakan, publik bereaksi panik, lalu solusi yang diinginkan ditawarkan. Katanya ini cara untuk membuat kita menerima kebijakan yang kalau dalam kondisi normal pasti bakal kita tolak. Bahkan istilah COVID pun diartikan dengan cara yang sangat berbeda. Dalam pandangan ini, COVID itu singkatan dari Certificate of Identification 19AI. Jadi, ini dilihat bukan sebagai krisis kesehatan murni, tapi lebih ke sebuah simulasi untuk membiasakan masyarakat dengan identitas digital dan kontrol. Hal yang sama berlaku untuk cuaca. Kata ekstrim diinterpretasikan sebagai singkatan dari External Energy Mechanism. Ini mengarah ke gagasan kalau cuaca ekstrim itu bukan fenomena alamiah, tapi hasil dari rekayasa teknologi atau geoengineering. Terus, ujung-ujungnya mau kemana semua rekayasa ini? Menurut teori ini, semuanya mengerucut pada satu tujuan besar, The Great Reset, yang puncaknya ada di tahun 2030. Great Reset ini katanya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, satu pemerintahan dunia, jadi kedaulatan negara-negara bakal hilang. Kedua, satu mata uang dunia, kemungkinan digital, yang artinya semua transaksi terpusat dan terkontrol. Dan ketiga, satu agama dunia. Intinya, sebuah sistem global yang tersentralisasi penuh. Dan siapa yang bakal memimpin? Nah, teori ini menyebut bahwa kelompok yang selama ini disebut pemerintah bayangan akan keluar dari balik layar. Mereka nggak lagi sembunyi-sembunyi, tapi akan memerintah secara terbuka sebagai satu-satunya otoritas di dunia. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam dari semua ini, yang udah bukan lagi soal politik atau ekonomi. Di sini, semua peristiwa tadi dibingkai sebagai bagian dari sebuah perang spiritual. Dan inilah, menurutnya, inti dari segala inti. Semua agenda politik, krisis, dan sistem kontrol yang kita bahas tadi itu cuma panggungnya. Pertarungan yang sesungguhnya terjadi di level spiritual untuk merebut jiwa manusia dan memutus hubungan kita dengan Sang Pencipta.
Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sangat jelas ya. Pertaruhan tertingginya bukan kontrol fisik atau ekonomi, tapi kesadaran, ketaatan, dan jiwa kita. Dalang dibalik semua ini diidentifikasi sebagai entitas yang dikenal sebagai Dajjal atau Antikristus. Tapi yang menarik dalam pandangan ini, dia bukanlah sesosok individu, melainkan sebuah sistem kontrol yang menyusup ke setiap aspek kehidupan kita. Oke, setelah mendengar semua itu, terus apa solusinya? Apa respon yang ditawarkan terhadap realitas yang digambarkan ini? Jawabannya adalah sebuah panggilan untuk sadar dan melakukan penyelidikan secara individu. Inti pesannya ada di perbedaan krusial ini. Sistem yang ada sekarang dirancang untuk kasih tahu kita apa yang harus kita pikirkan. Kita tinggal terima jadi aja. Nah, panggilannya adalah supaya kita mulai belajar bagaimana cara berpikir, menganalisis, bertanya, dan menyimpulkan sendiri. Metafora yang digunakan ini kuat banget ya. Jangan jadi seperti kerbau di cocok hidungnya, yang cuma nurut aja digiring kemana-mana tanpa tahu tujuannya. Pesannya adalah untuk melepaskan diri dari kepatuhan buta dan mulai bertanya. Dan ulasan kita kali ini nggak berakhir dengan sebuah kesimpulan, tapi justru dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Di tengah tsunami informasi seperti sekarang, apa sih sebetulnya arti dari menyelidiki sesuatu untuk diri sendiri?